Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast kita di Bina Esa TV. Bersama kita sudah hadir guru kita Pak Profesor Samsuri. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Mungkin kita seringkali mendengar semoga barokah, baik rezeki kita, bisnis kita, bahkan bagi orang yang menikah, punya anak, selalu doa kita itu supaya mendapat barokah. Nah, kita akan menggali lebih jauh tentang apa itu barokah dan bagaimana cara mendapatkan barokah tersebut. Nah, kita bersama Pak Samsuri ya, terima kasih Pak Prof udah hadir di sini. Kita akan bahas Pak tentang yang disebut dengan formula kehidupan barokah. Mungkin sebelum kita ngebahas formulanya, ya saya ingin bertanya dulu, barokah itu apa, Pak? Barokah itu adalah dalam bahasa Arab itu terjemahannya itu kenikmatan, Pak. Bisa saja kenikmatan itu adalah kebahagiaan, bisa juga adalah sebagai kesuksesan. Tapi sukses yang mendapat ridho dari Allah, ya. Bisa saja orang sukses misalnya berbisnis, tapi dengan cara yang kurang baik, yang melanggar hukum, ya. Nah, jadi barokah mah itu kenikmatan, kebahagiaan atau kesuksesan yang benar yang mendapat ridho daripada Allah. Itu adalah barokah. Nah, saya sebenarnya punya sebuah moto kehidupan saya, moto bisnis saya yang ada kaitannya dengan barokah. Jadi moto saya itu dalam bisnis, halal itu wajib, barokah itu yang utama. Bagaimana menurut Bapak? Betul ya. Jadi barokah itu adalah suatu kenikmatan yang betul-betul nikmat, ya. Artinya kenikmatan yang tidak ada dampak negatifnya, tidak ada sanksinya. Justru itulah kenikmatan yang betul-betul total karena memang dilakukan dengan cara yang benar. Tidak melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum negara, ya. Itu akan barokah. Kalau berbisnis ya berbisnis berdasarkan hukum, ya. Kalau berpolitik ya berpolitik ya betul-betul ya ikhlas, ya, tidak dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik, ya. Jadi sudah sewajarnya atau bahkan seharusnya semua bisnis ya, terutama bagi umat Islam, menjadikan barokah itu hal yang utama. Iya, betul. Nah, jadi bukan hanya kebesaran untung saja, Iya. tapi kita juga harus mendapatkan barokah yang sebesar-besarnya. Betul. Nah, saya itu pernah mendengarkan sebuah definisi ya dari salah satu guru saya. Katanya barokah itu dari segi bahasa juga seperti barokah itu definisinya seperti air yang mengalir terus-menerus. Artinya barokah itu yang memberikan kebaikan terus-menerus. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak tentang itu. Itu seperti kita hanya misalnya perintah Allah untuk mengeluarkan wakaf, ya, atau sodakoh, ya, atau impak, ya. Itu kan balasannya itu terus menerus, ya, terutama yang berbentuk benda, ya. Kalau kita mewakafkan misalnya sebuah atau sepetak tanah, ya, untuk membuat masjid atau membuat sekolah, ya, atau membuat jalan, sepanjang tempat itu masih ada, ya, dan dimanfaatkan, bermanfaat bagi umat, itu barokahnya itu akan mengalir kepada kita sampai akhir zaman, ya. Meskipun kita sudah meninggal dunia, itu barokahnya itu mengalir waktu kita meninggal. Mungkin ada kiriman kebahagiaan, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Itu ada barokah jangka panjang, ya. Jadi ya setiap kebaikan itu memang Allah itu sangat adil, Pak. Balasannya itu bukan 1-2 kali, minimal 10 kali. Ada yang 70 kali, ada yang 700 kali, ya. Tentu aja tergantung pada tingkat keikhlasannya. Banyak juga orang yang mengeluarkan uangnya itu tidak ikhlas, ya. Tapi dengan harapan dia itu akan mendapatkan balasan, ya. Apakah dengan uang lagi atau dengan yang lainnya, ya. Itu adalah amal yang tidak atau kurang ikhlas. Itu memang barokahnya juga sedikit, ya. Kenikmatan yang kita peroleh itu tidak akan optimal, ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas langsung ke formulanya.
Nah, Bapak biasa kan di episode sebelumnya selalu menjelaskan tentang formula kehidupan. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah barokah. Apa itu Pak barokah? Formula barokah itu apa? Jadi supaya mudah mengingatnya ya, agar kita mendapatkan barokah itu, Bapak akan uraikan. Barokah itu terdiri dari 7 suku kata ya. Dari B, A, R, O, K, A, dan H ya. Masing-masing huruf itu punya makna tersendiri. Misalnya B. Nah, orang yang ingin dapat barokah itu harus banyak bersyukur. Bersyukur bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah, besar atau kecil. Ya. Kemudian yang kedua A ya. Orang yang kalau kita ingin dapat barokah itu harus banyak amal soleh, berbuat baik kepada orang lain ya. Tentu tapi seperti tadi, berbuat baiknya itu penuh dengan keikhlasan, bukan karena mendapatkan imbalan dari orang tersebut ya. Kemudian R-nya itu ada ridho ya. Nah, kita harus ridho kepada Allah ya. Bahwa kita ditakdirkan misalnya menjadi seorang karyawan kecil ya. Ditakdirkan kita menjadi apa gitu ya. Tidak melihat bahwa orang lain mau kok kekayaannya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi ya. Jangan demikian. Apa saja yang diberikan oleh Allah pada saat itu kita harus ridho ya. Tentu saja kalau ingin lebih baik kita harus ikhtiar ya, supaya ada perubahan ya. O-nya itu optimis Pak. Optimis itu adalah orang yang berpikir positif ya. Yakin kalau kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Yakin Allah itu sangat dekat dan mencintai orang-orang yang taat kepadanya ya. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk berbuat baik ya. Dan K-nya itu kerjasama atau kolaborasi. Jadi beda kerjasama dan kompetisi Pak. Kalau kompetisi itu kan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan. Jadi sifatnya kompetisi itu menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau kerjasama atau kolaborasi, semua orang yang berkolaborasi akan mendapatkan bagian. Tentu saja proporsional sesuai dengan andilnya masing-masing ya. Dan yang keenam itu adalah memiliki akhlak yang mulia ya. Nah, biasanya Bapak singkat pasti, patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah. Itu adalah sifat-sifat Nabi kita. Di antaranya adalah patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah. Dan yang terakhir H itu husnudzon. Husnudzon itu artinya berprasangka baik ya. Jadi kalau kita memulai pertemuan dengan siapa saja jangan berprasangka buruk ya. Mulai saja dengan berprasangka baik ya. Nah, kalau kita mengadakan misalnya katakanlah kerjasama dengan orang lain ya, kita misalnya mengadakan suatu partisipasi, pembiayaan dan sebagainya. Nah, tentu aja kita harus berprasangka baik bahwa orang itu orang baik ya. Oleh karena itu kalau kita mulai mengadakan transaksi, jangan terlalu gede transaksinya Pak, kecil aja dulu ya. Artinya apabila sangka baik kita itu memang tidak benar dan keliru, pengorbanan kita itu tidak akan besar dan tidak akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Itu secara garis besar Pak. Jadi dengan suku kata tersebut yang 7 tersebut ya, itu adalah untuk memudahkan kita mengingat bagaimana kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Jadi barokah itu ada kenikmatan, kebahagiaan atau kesuksesan yang mendapatkan ridho dari Allah. Oke, luar biasa Pak. Jadi kita bisa lebih mudah ya menghafalnya dengan sebuah formula ini. Barokah, bersyukur, amal soleh, ridho, optimis, kemudian kerjasama, akhlak mulia, dan husnudzon. Nah, mungkin kita perdalam Pak satu persatu ya tentang ketujuh kata ini, ketujuh konsep ini. Kita mulai dengan bersyukur. Nah, pertanyaannya, mengapa dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita atau rezeki kita lebih barokah? Iya, kan dimulai dengan bersyukur. Bersyukur itu kan menerima ya. Dan menerima itu berarti kita itu kan tidak menyangka apa ya, tidak menyangka atas segala pemberian ya. Sebab Allah sendiri menyatakan la in sakartum la azidannakum ya. Siapa orang yang bersyukur itu oleh Allah itu akan diberikan tambah-tambah kesyukurannya ya. Tapi kalau kita itu menentangnya ya, tidak bersyukur ya, itu katanya Allah akan memberikan azab yang sangat pedih ya. Ini itu jaminan Allah ya. Jadi kita harus percaya ya. Jadi pernyataan Allah itu pasti benarnya ya.
3 kita lakukan. Nah, jadi kalau kita berusaha untungnya sedikit ya syukuri aja lah, ya. Tapi tentu saja kita evaluasi diri, kenapa kok untungnya kecil ya? Betul. Kenapa dagangnya kurang laku ya? Nah, barangkali salah kita sendiri. Apakah barangnya mungkin tidak berkualitas, atau barangkali pelayanannya kurang bagus, atau harganya kemahalan dibandingkan dengan orang yang lain yang menjualnya itu. Jadi keuntungan kecil itu bisa lebih barokah jika bersyukur dibandingkan dengan keuntungan besar tidak bersyukur. Iya, Begitu, Pak? betul ya. Saya udah bersyukur kalau kita jadi bahagia, Pak, ya. Kan tujuan manusia itu ingin menjadi bahagia ya. Kan doa sapu jagat kita itu Robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kita bahagia adalah bersyukur, Pak. Ya. Jadi kecil bersyukur itu akan menjadikan rezeki kita barokah. Apalagi kalau besar bersyukur. Ya, tentu saja. Ya. Ya, tidak apa-apa besar juga ya Pak. Yang Iya, penting tentu barokah. saja ya. Oke, mungkin kita lanjut ke amal soleh. Nah, ini gimana Pak? Nih saya masih kurang nangkap bagaimana hubungannya amal soleh dengan barokah. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak? Amal soleh itu kan amal yang baik ya, yang menyebabkan orang lain berbahagia ya. Nah, kalau kita misalnya menyebabkan orang lain berbahagia, itu akan memberikan pengaruh kepada kita ya. Hati kita jadi puas, hati tenang ya. Sama dengan tadi barokah kan. Jadi barokah atau bersyukur juga supaya kita jadi tenang dan bahagia. Dan berbuat baik juga kita bahagia ya. Dan berbuat baik kita jadi punya banyak teman ya, banyak sahabat ya. Tapi kalau kita tidak berbuat baik justru banyak musuh ya. Nah, kalau banyak musuh kita tidak enak ya. Tidak akan bahagia, bahkan menderita ya. Jadi terkait itu ya, antara bersyukur dengan amal soleh itu bahwa saling melengkapi ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin punya barokah, ingin kenikmatan, maka banyaklah bersyukur dan banyaklah beramal soleh ya. Amal soleh itu tidak harus dengan menggunakan uang ya. Bisa saja dengan muka yang cerah ya, sopan santun ya. Itu juga adalah bagian daripada ya orang beramal soleh. Mendoakan orang lain, mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat ya. Itu adalah amal yang tidak usah mengeluarkan uang, tidak usah mengeluarkan materi, tapi dampaknya itu sangat besar ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, contoh prakteknya amal soleh yang bisa kita lakukan dalam bisnis misalnya. Jadi amal soleh apabila kita berdagang ya, tidak menipu kualitas ya, kemudian juga tidak menipu timbangan atau ukuran, itu sudah amal soleh Pak ya. Dengan melayani pelanggan dengan baik, dengan sopan santun ya, tidak menyakiti ya. Meskipun mereka menawarnya murah sekali ya, tidak marah ya, itu juga adalah amal soleh ya. Jadi amal soleh itu dimensinya sangat luas. Amal itu tindakan, soleh itu benar ya. Iya. Amal soleh. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 tentang ridho. Bisa lebih jauh Pak, definisi ridho di sini gimana? Iya. Jadi kondisi kita itu ya sebagian sudah ditetapkan oleh Allah ya. Sebagian tergantung pada ikhtiar kita ya. Misalnya kita ditakdirkan jadi orang Indonesia, itu kan takdir Allah ya. Indonesia juga kita jadi orang Sunda misalnya, itu takdir Allah. Kita harus terima Pak ya. Contoh, kenapa saya kok tidak di Eropa ya, supaya kulitnya putih dan sebagainya, jangan ya. Kita harus ridho saja atas ketentuan Allah ya. Itu misalnya hal-hal yang tidak bisa kita robah, itu ketentuan Allah ya. Tapi kalau kondisi kita sekarang misalnya miskin ya, pendapatan kecil, itu mungkin sebagian karena kesalahan kita ya. Pertama mungkin keterampilan kita itu kurang, oleh karena itu kita harus belajar lagi ya. Jangan-jangan miskin itu karena kita bodoh ya, di dalam melakukan penjualan ya, kurang sopan dan sebagainya ya. Kalau dagang tidak tempat yang ramai, tempat yang sepi, ya itu kan kesalahan kita Pak. Tidak melakukan promosi ya, sering misalnya menyakiti pelanggan ya, dengan menjual dengan dikurangi timbangannya ya. Itu juga ada sebab-sebab karena kesalahan kita, maka kita tidak sukses di dalam berusaha. Nah, jadi takdir itu memang ya sebagian itu memang ketentuan Allah ya,
Tapi sebagian juga adalah karena kesalahan kita sendiri. Saya jadi ingat kata-kata kalau nggak salah dikatakan oleh Jack Ma, pendiri Alibaba. Iya. Dia mengatakan bahwa kalau Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu adalah salah Anda. Betul, ya. Jadi kalau kita terlahir miskin ya tinggal ridho aja bahwa kita terlahir miskin, tapi bukan berarti akan miskin selamanya. Iya. Nah, seringkali tantangannya begini Pak ya. Ini banyak kasus terjadi. Misalnya kita punya target nih. Target misalnya tahun 2002 kemarin kita punya membangun bisnis dengan penghasilan 50 juta per bulan misalnya. Kenyataannya nggak sampai Pak, misalnya dalam tanda kutip cuma 10 juta. Akhirnya banyak orang yang malah tidak ridho, tidak menerima. Itu gimana? Jangan, ya. Kita harus ridho, ya. Meskipun mendapatkan berapa saja dan tidak bersyukur, mencapai target, ya. Iya, ya. Evaluasi diri, ya. Kenapa kok tidak sukses, ya? Pasti ada kekeliruan, ya. Nah, kekeliruan itu mungkin saja, ya. Barang yang kita jualnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya. Kualitasnya mungkin rendah, ya. Promosinya kurang bagus, ya. Kerjasama dengan orang lain tidak bisa, ya. So, kalau kita berkolaborasi dengan orang lain, ya, kemudian kita bisa menjadikan barang yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhannya, insya Allah akan berubah kondisi kita. Yang tadinya pendapatannya kecil menjadi besar, yang tadinya konsumennya kecil jadi konsumen besar. Ya. Itu adalah faktor-faktor yang bisa merubah keadaan, Pak. Jadi kita sendiri kan oleh Allah sudah dibekali, Pak, ya, dengan panca indera kita, ya, dengan otak kita, dengan hati kita, ya. Nah itu semua itu harus dimanfaatkan oleh kita. Kebanyakan orang tidak sukses itu karena memang potensi dirinya itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Ya. Itu banyak orang kata para ahli, sebagian besar kita itu hanya menggunakan otak kita itu hanya beberapa persen saja Pak. Ya. Pada potensi kita itu 100%, yang digunakan misalnya 2%, ya, tentu saja ya hasilnya juga tidak akan optimal. Nah oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana otak kita harus senantiasa dikembangkan. Ya. Cara gimana? Ya itu harus belajar lagi, baca lagi, dengarkan tausiah, ikut pengajian dan sebagainya. Itu adalah sebagai sarana supaya kualitas kita itu makin lama makin tinggi, makin baik. Ya. Ini banyak kasus juga Pak. Gimana menurut Bapak? Ada orang yang begini. Mereka itu punya penghasilan atau pendidikan atau dalam berbagai aspek aja. Ya, tidak bagus. Itu misalnya penghasilan kecil, pendidikan rendah. Tapi mereka tidak berusaha untuk meningkatkan dengan alasan, saya mah sudah ridho dan bersyukur gini juga. Menurut Bapak bagaimana orang seperti itu? Ya itu fatalistik Pak. Tidak boleh fatalistik ya. Jadi menerima saja ya. Kita kan ditakdirkan oleh Allah, kita kan punya jiwa, punya semangat Pak ya. Yaitu semangat untuk maju ya, semangat untuk berkembang, semangat supaya pendidikan lebih tinggi, semangat menjadi orang kaya ya. Itu juga nafsu kita itu jangan dibunuh Pak ya. Nafsu itu sebagai alat pendorong supaya kita bisa berkembang Pak ya. Tapi tentu saja supaya nafsunya tidak berlebihan, nah kita harus menggunakan otak, kita menggunakan hati ya. Jadi Allah sudah lengkap Pak, melengkapi kita supaya kita itu sukses di dunia dan bisa masuk surga nanti di akhirat. Udah lengkap ya. Jadi itu menggunakan kata ridho dan bersyukur hanya untuk dalih aja. Ridho ya memang ridho untuk pada saat itu kita misalnya mendapatkan kata untung kecil, bahkan mungkin juga rugi ya, terima aja, ridho saja lah. Tapi kita segera evaluasi diri. Kenapa kok untung saya kecil? Kenapa kok saya jadi rugi ya? Pasti itu ada terjadi kekeliruan pada kita. Mungkin dimulai dari perencanaannya, kalau dalam manajemen mah ya, mungkin dalam pelaksanaannya ya, mungkin kadang kita bisa tidak berkolaborasi dengan orang lain ya. Nah itu mungkin itu harus dianalisa ya, supaya ke depan kita menjadi lebih baik ya. Dan harusnya manusia itu bisa sukses Pak ya. Kalau orang lain bisa sukses dengan potensi yang sama, kenapa kita tidak bisa ya? Nah sebabnya karena kita tidak mengoptimalkan potensi diri kita atau tidak memanfaatkan, dibiarkan nganggur ya. Nah orang yang fatalistik itu membiarkan potensi dirinya nganggur ya otomatis tidak akan berubah ya. Jadi perubahan itu akan terjadi apabila memang kita mau
menjadi rubah. Kan ingat dalam ayat Allah ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita ya, apabila memang kita tidak bisa berusaha merubah ya. Nah itu kata Allah ya. Nah oleh karena itu ya harus diperhatikan, harus berusaha. Kalau pendidikan rendah ya usaha rendah, berusahalah makin lama makin tinggi ya. Sekolah lagi, dengarkan misalnya tausiah. Bahkan sekarang di handphone kita ini segala ilmu ada ini ya. Asal bisa memanfaatkan ya, handphone kita itu semua sarjana-sarjana hebat ada sini. Lihat misalnya TED Talk ya, itu ribuan para ahli pada ngomong di handphone kita ya. Ada yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya ya. Nah, jadi asal kita bisa memanfaatkan alat-alat yang modern yang sudah ada ini, tapi ambil yang baiknya, jangan yang jeleknya ya, kita bisa mengembangkan diri. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu kita ridho dan syukuri. Tapi untuk ke depan, kita pun diperintahkan untuk merubah nasib. Iya. Dan kita tuh bisa merubah nasib, kita harus optimis. Nah, ini sesuai dengan bahasan berikutnya, Pak, Iya. optimis. Iya. Itu gimana, Pak, kaitannya optimis dengan barokah? Kan yang berpikir itu ada yang berpikir positif, ada berpikir yang negatif, ya. Ada yang yang melihat masa depan itu cerah, ada yang melihat sesuatu serba gelap, ya. Jadi orang yang optimis itu senantiasa menggunakan kacamata terang, sehingga dunia ini terang, ya. Tapi orang yang pesimis itu menggunakan kacamata hitam ya. Seolah-olah dunia itu adalah gelap, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau orang optimis itu yakin betul ya. Siapa orang yang melangkah satu langkah, dia sudah mendekati kepada pencapaian tujuan ya. Jadi kewajiban kita itu melangkah, Pak. Kewajiban kita berusaha. Kalau memang kita ingin sampai ke tujuan ya. Nah oleh karena itu jangan pesimis, harus optimis ya. Kenapa optimis? Karena Allah mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu kata Allah, Pak ya. Nah jadi kita juga jangan setengah-setengah kalau berusaha ya. Insya Allah di mana ada kemauan pasti ada jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja ya. Siapa yang bertakwa dengan Allah, Allah akan berikan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Asal kitanya itu memang mau berusaha, mau berikhtiar. Usaha Allah sudah memberikan modalnya, Pak. Modal panca indera kita, ya. Modal dengan otak kita, ya. Modal dengan hati kita, ya. Modal dengan iman kita, ya. Nah, itu semua adalah alat-alat yang harus kita pergunakan kalau memang kita ingin sukses. Kebanyakan kita itu tidak dimanfaatkan, Pak, ya. Ya otomatis kondisinya tidak akan berubah. Ya. Bapak sendiri orang kampung, Pak ya. Ayah dan ibu itu hanya sekolah desa. Sekolah desa itu hanya 3 tahun hanya bisa baca tulis ya. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar ya, Bapak bisa mencapai pendidikan yang tinggi ya, jabatan di universitas tertinggi gitu ya. Itu memang karena ya kita ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Tentu di dalamnya tadi ya, kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Ya itu tidak bisa tidak ya. Siapa orang yang merengkuh dayung mau berlayar ke lautan yang luas ya harus siap untuk dihantam badai, Pak. Tapi badai-badai itu sebenarnya akan mendorong kita supaya kita lebih kuat, lebih waspada. Kenapa orang Inggris itu bisa menguasai dunia, Pak? Tempat tinggal mereka itu dengan laut yang sangat bergemuruh, Pak. Ya. Nah, dengan adanya latihan menghadapi tantangan alam yang gitu keras itu, mereka kemudian berlayar kemana-mana. Dan di mana-mana orang Inggris punya jajahan dulu mah sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang. Bahasa Inggris bisa digunakan seluruh dunia ya. Karena memang mereka bisa melangkah ke setiap pelosok dunia gitu. Oke, jadi dengan optimis. Nah, oke. Kita lanjut ke bahasan berikutnya, Pak, tentang kerjasama atau kolaborasi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, lebih dalam apa kaitannya kerjasama dengan barokah? Iya. Tadi kan kerjasama itu artinya tidak bekerja sendiri, ya, tapi bekerja dengan orang lain.
Dan bekerja orang lain berarti kita bisa menghimpun tenaga, ya. Kalau kerja sendiri, kita hanya menggunakan tenaga kita sendiri. Tentu yang bisa dikerjakan itu sedikit. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi, ya, kita bisa menggarap usaha-usaha yang lebih gede, ya. Dan yang kedua, kerjasama itu berbeda dengan kompetisi, Pak. Kalau kompetisi itu sifatnya itu menang kalah. Jadi kalau kita bertarung, pasti ada yang menang, ada yang kalah, ya. Tapi kalau kita bekerja sama, dua-duanya akan menang, Pak. Menang-menang. Artinya, orang yang bekerja sama itu kalau dapat untung, ya sama-sama dapat untung. Kalau misalnya dapat rugi, ya sama-sama rugi, ya. Tapi kan ruginya itu tidak ditanggung sendiri, ya. Bisa berbagi. Sehingga pengorbanan kita itu tidak terlalu besar, ya. Itu pentingnya kerjasama. Dunia sekarang itu dunia kolaborasi. Bayangkan apabila nanti, ya, misalnya Rusia yang sekarang sedang perang di Ukraina, ya, dia itu tidak bisa menahan diri, ya, kemudian menggunakan senjata pamungkas yaitu bom nuklir, ya, dunia akan hancur, Pak, ya. Dan mudah-mudahan mereka itu bisa menahan diri, ya. Jadi perangnya itu masih menggunakan, ya, katakan senjata-senjata yang relatif konvensional, ya, daya ledaknya tidak terlalu besar. Kalau mereka itu lupa diri, ya, jangan-jangan misalnya Rusia menggunakan nuklir, ya, membom misalnya Amerika Serikat, otomatis Amerika juga akan membalas, ya. Dunia akan hancur, Pak. Oke, nah sekarang yang keenam, ada dua lagi, ya. Yang keenam tentang akhlak mulia. Oke, apakah bisa dikatakan, Pak, untuk mendapatkan barokah kita harus memiliki akhlak mulia? Betul, ya. Bapak singkatnya, sebenarnya kalau lengkapnya itu pasti patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah, ya. Satu aja, Pak, amanah, ya. Amanah itu berarti orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang jujur, ya. Nah, dunia sekarang ini sulit sekali kita mendapatkan orang yang jujur, ya. Kenapa Muhammad sebelum jadi nabi, ya, tanpa punya modal gede bisa berdagang secara internasional, Pak? Dagangnya itu bukan dagang lokal Muhammad, Pak, ya. Ke luar negeri, Pak. Bawa barang ke luar negeri bawa ke dalam negeri itu, ya. Sehingga untungnya itu sangat gede, ya. Karena itu kenapa? Dia itu sejak awal sudah mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang terpercaya, Pak. Nah, kalau kita sudah terpercaya, ditambah lagi misalnya punya keterampilan teknis, punya keterampilan sosial, ya, insya Allah akan maju, ya. Orang kaya itu banyak di Indonesia itu, ya, yang punya uang yang tidak bisa mengelolanya itu, ya. Kalau tahu kita itu menjadi orang yang terampil, ya, kemudian orang yang jujur, insya Allah tidak akan sulit mendapatkan modal, ya. Boleh dikenalkan dengan saya, Pak? Ya, iya bisa sama, ya. Nah, jadi kalau misalnya Aina Pak Rahmat juga ingin berbisnis, kalau diketahui Pak Rahmat itu orang yang jujur, ya, kalau cari modal tidak akan susah, Pak. Sama ke perbankan juga, ya. Nah, kalau perbankan itu kan biasa melihat moral kita itu gimana, bukan hanya bisnisnya bisnis apa, ya, tapi orang yang meminjamnya itu siapa, ya. Apakah dia termasuk orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak, ya. Nah, jadi modal pertama yang paling dibutuhkan itu tadi patonah dan amanah. Patonah cerdas banyak akal, mau menggunakan otak, Pak, ya. Kebanyakan kita bertindak itu hanya menggunakan perasaan, ya. Dengan menggunakan nafsu, wah ini udah harus begini dan sebagainya. Jangan, ya. Otak kita harus jalan, harus diperhitungkan, ya. Jadi ada planning, ada organizing, ada acting, ada controlling. Itu kan prinsip manajemen yang paling basic, ya. Jadi kalau kita berbisnis tidak bisa tidak, harus ada perencanaan, ada pelaksanaan sesuai rencana, ya. Kemudian ada kolaborasi kerja sama orang lain, ya. Dan juga harus ada evaluasi. Insya Allah akan sukses, ya. Oke, kita udah masuk ke yang poin terakhir, tentang husnudzon. Nah, ya, mungkin bisa dijelaskan kenapa kita harus husnudzon, Pak, supaya barokah? Di tahap awal kalau kita berhubungan dengan manusia itu harus berprasangka baik, Pak. Kalau tidak berprasangka baik tidak akan terjadi komunikasi, Pak, ya. So, berbisnis itu berkomunikasi, ya. Berdagang itu berkomunikasi, ya. Jadi apapun kegiatan kehidupan manusia itu tidak sendirian, itu adalah komunikasi. Supaya bisa berkomunikasi kita percaya kepada orang yang akan kita ajak komunikasi, ya. Tentu saja apabila kita baru kenalan, ya, kalau kita berbisnis jangan mengambil risiko yang terlampau besar. Sedikit aja dulu, dites dulu lah.
apakah benar persangkaan kita bahwa dia itu orang baik atau tidak ya. Sebab baik buruknya manusia itu tidak hanya dari sangka-sangka, Pak. Harus dibuktikan ya. Silakan berbisnis, tapi kecil-kecilan dulu, nanti akan terlihat dia itu model manusia seperti apa. Lah, itu prinsip kehati-hatian, Pak. Betul, ya. Mungkin seperti saran Rasulullah, kalau kita ingin mengenal orang lebih jauh, misalnya ya cobalah bersama-sama dulu dalam perjalanan, betul. Atau nginep dulu 3 hari. Iya. Nah, akan ketahuan siapa itu sebenarnya siapa Ya, gitu ya. supaya lebih tahu siapa. Orang macam apa gitu ya. Tapi jangan diawali dengan buruk sangka. Jangan ya. Kalau ada buruk sangka tidak akan ada komunikasi, Pak ya. Kita akan sendirian terus gitulah. Luar biasa, Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ya, baik bagi saya sendiri maupun para pemirsa yang menonton video ini, supaya kita itu hidup lebih berkah. Nah, mungkin bisa Bapak rangkumkan, Pak, bagaimana formula kehidupan barokah ini. Jadi kesimpulannya begini ya. Memang kita itu hidup di dunia itu tidak lama ya. Hanya sebentar saja ya. Itu harus kita nikmati, Pak. Harus kita syukuri ya. Doa kita itu yang paling singkat pada itu adalah doa sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya kita mohon supaya kita itu berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat, yaitu mendapatkan surga ya. Itu tujuan kita ya. Nah, jadi kita juga dalam berusaha itu harus barokah ya. Barokah itu tadi berarti nikmat, harus sukses, harus bahagia ya. Jadi sayang sekali hidup sebentar ini tidak bahagia. Nah, di antaranya kalau orang ingin berbahagia itu harus punya sifat syukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Pertama, nikmat kita masih bisa hidup, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa melihat, itu nikmat melulu, Pak ya. Salah satu komponen sakit aja gigi misalnya, Pak Rahmat ya. Sakit ya, tidak enak, Pak ya. Nah, yang lain-lainnya itu begitu besar manfaatnya ya. Manusia itu semuanya miliarder, Pak ya. Berapa kok nilai mata kita, nilai jantung kita? Bapak pernah bilang dalam satu literatur, katanya harga jantung buatan itu 5 miliar, Pak. Itu ya, sangat mahal. Juga harga komponen-komponen atau apa lainnya ya, itu juga sangat-sangat mahal dan sangat berharga. Jadi kita itu jangan menganggap sebagai orang kecil, kita itu semua miliarder ya. Nah, jadi supaya kita menjadi manusia barokah, nah tujuh poin ini seperti diperhatikan tadi: bersyukur, banyak beramal soleh, ridho atas ketentuan Allah, itu harus optimis, kemudian mau kerjasama dengan orang lain, punya akhlak mulia, jangan akhlak yang tidak mulia, kepada orang lain harus berprasangka baik, itulah husnudon, Pak. Insya Allah apabila poin-poin ini dilaksanakan ya, bahkan tidak seluruhnya juga, sebagiannya dilaksanakannya, kita hidup akan barokah, Pak. Hidup di dunia itu bahagia di dunia, dan insya Allah mendapatkan surga di akhirat. Itulah barangkali pemirsa, mudah-mudahan formula ini ada manfaatnya ya. Bapak biasa membuat satu kata yang mudah diingat tapi bermakna dalam ya. Zaman sekarang itu harus serba cepat, harus simple ya. Jangan rumit ya. Nah, dengan cara begini barangkali kita bisa belajar dalam waktu yang singkat ya. Dan memberikan manfaat sebesar-besarnya supaya kita bahagia di dunia, mendapat surga di akhirat. Dan juga bisa membahagiakan orang lain, Pak. Kita tidak bisa bahagia sendiri ya. Jadi bahagia sendiri itu tidak mungkin. Sebab kita juga tergantung pada orang lain. Insya Allah kalau kita berbuat baik pada orang lain, dalam hukum law of attraction ya, tarik menarik ya, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan sebagai reaksi dari orang-orang lain yang kita seperti di surat Ar-Rahman juga. Ya, gimana ya? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Iya, betul. Amin. Ya. Demikianlah pemirsa, sebuah bahasan yang sangat luar biasa ya tentang formula kehidupan barokah. Nah, ada kata-kata yang menarik yang disampaikan oleh Pak Prof. Hidup kita itu sebentar. Nah, maka pastikan setiap nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat yang barokah, yaitu nikmat yang memberi kebahagiaan baik saat kita masih di dunia dan kebahagiaan saat kita nanti di akhirat kelak. Nah, caranya supaya barokah, aplikasikanlah 7 formula tersebut. Nah, ya, mungkin sampai di sini dulu, Pak. Terima kasih atas wejangannya yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan manfaat baik
bagi saya pribadi maupun bagi semua penonton atau pendengar podcast ini. Nah, mungkin kita tutup saja acara sampai di sini ya, karena waktunya juga sudah habis. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik dari saya pribadi dan saya juga mewakili Pak Prof. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.